Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita sama-sama datang, kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan namanya yang agung. Kami datang sore hari ini Tuhan, dimanapun kami berada. Kami bawa hati kami, penyembahan kami yang terbaik, hanya untuk Engkau Tuhan. Yesus, kami yang layak, terima setiap pujian kami. Terima kasih. Kami naikkan ucapan syukur kami padamu Tuhan. Thank you Lord. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Ku sembah sujud kepadamu. Sekali lagi, panggil namanya Bapa. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam Bapa, ku mengasihimu. Oh, sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam Bapa, ku mengasihimu. Oh, sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku
besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji. Besar setiamu, besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Bapa, ku mengasihi-Mu. Bapa, ku mengasihi-Mu. Kau Raja memerintah selamanya. Kami agungkan Engkau Allah kami, penyelamat kami yang terindah dalam hidup kami. Kau yang termulia, Kau yang luar biasa. Yesus, kami milik-Mu. Haleluya, haleluya. Kau Raja di atas segalanya, Kau Raja di atas segalanya. Haleluya, nama-Mu yang termanis Tuhan, nama-Mu yang termanis. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Tuhan, Kau ditinggikan, Kau dimuliakan atas segalanya, atas segalanya. Nama-Mu Tuhan yang termanis. Oh,
bersyukur buat kasih. Bapa, kami bersyukur buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami punya Bapa yang baik, Bapa yang mengerti setiap hati kami Tuhan. Kau sangat kami cinta Tuhan. Dengan segenap hati kami, betapa kami mengasihi-Mu, Bapa kami yang baik. Thank you Lord. Terima kasih. Terima kasih. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Ya Tuhan, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang
tanganmu, angkat hatimu, katakan Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu. Sekali lagi dengan segenap hatimu, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kami bersyukur sebab Bapa kami baik. Engkau sungguh baik buat setiap kami. Oh Yesus, haleluya. Raja di atas segala raja. How we love you, Lord. How we worship you, Lord. Kami sembah Kau, kami tinggikan Tuhan. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Tuhan yang sanggup lakukan segalanya. Kau membuat mujizat Tuhan. Haleluya. Oh, 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 haleluya. Ya Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Sore malam hari ini Tuhan, kami menyatakan rasa cinta kami, betapa kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami memberikan segalanya untuk Engkau Tuhan. Ini pujian kami, tanda cinta kami untuk Engkau Tuhan. Terima kasih. Thank you Lord. Terima kasih. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus,
cinta kepadamu, Yesusku, aku cinta Kau. Terima kasih. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Sekali lagi. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati,
Shalom kekasih Tuhan, selamat malam bagi Bapak Ibu yang dengan setia mengikuti sesi Worship Night. Malam hari ini renungan firman Tuhan saya beri judul Kehendak Tuhan yang Jadi. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita ada banyak keinginan yang kita miliki. Sehingga berapa banyak doa yang kita panjatkan kepada Tuhan setiap hari. Nah, masalahnya Tuhan tidak berkeharusan untuk menjawab semua dari doa-doa kita. Sehingga tidak sering orang Kristen menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan karena tidak memahami keberadaan Tuhan, di mana Tuhan tidak semua harus dijawab dari setiap doa-doa kita. Kita lupa bahwa Yesus pernah mengajar kepada murid-murid dalam hal doa, yaitu doa Bapa kami. Nah, malam ini saya akan menyampaikan sebagian dari doa Bapa kami, yaitu tentang kehendak Tuhan yang jadi. Mengapa Tuhan Yesus mengajar kepada kita di dalam doa, biar kehendak Tuhan yang jadi? Mengapa kita harus menyandarkan setiap doa, setiap apa yang ada di dalam kehidupan kita dalam hal hidup ini pada kesadaran kehendak Tuhan yang jadi? Ini yang penting buat saudara dan saya, yaitu kesadaran di dalam setiap rencana, setiap keinginan kita, yaitu disadarkan kepada kehendak Tuhan yang jadi. Ada 3 alasan yang ingin saya sampaikan pada sesi worship night ini untuk kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Yang pertama yaitu karena Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Manusia pada dasarnya memiliki banyak keinginan. Itulah sebabnya adalah wajar jika manusia memiliki banyak rencana. Namun jika kita tidak memahami rencana Tuhan, bisa jadi kita menuding, menyalahkan Tuhan karena doa dan rencana kita tidak sesuai dengan harapan. Hal ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita, manakala kita mungkin mempunyai harapan, kita sudah berdoa dan ternyata Tuhan tidak menjawab. Atau bahkan Tuhan tidak mendengarkan sama sekali akan setiap doa ataupun rencana yang kita buat. Perlu disadari manusia dalam membuat dan menyimpan rencana-rencana kadang juga terselip hal yang jahat di dalam rencana ataupun sesuatu yang kita harapkan itu. Satu contoh, karena kita mungkin pernah disepelekan oleh orang tua atau disepelekan oleh teman, maka dia punya rencana, punya harapan, punya kehidupan. Aku akan buktikan, aku akan buktikan. Nah, ketika kita membuktikan sih baik-baik saja. Tetapi ketika kita nanti mungkin bisa mencapai apa yang kita lakukan dan ternyata kemudian muncul yang namanya kesombongan. Itu sebabnya maka kadang-kadang ada rencana atau sesuatu yang kita buat, sesuatu yang kita harapkan, kadang tidak dikabulkan oleh Tuhan. Ya, karena itu mari kita bersama-sama biarlah kita belajar. Sekali lagi, kenapa Tuhan mengajar kepada kita mengenai doa, yaitu kehendak Tuhan yang jadi? Karena sekali lagi Tuhan berdaulat atas setiap kita. Tuhan tahu persis apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang kita rencanakan. Tuhan tahu semuanya. Ya, nah mari kita bersama-sama jangan sampai ada sesuatu yang kita rancangkan, yang kita kehendaki, namun ternyata itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga Tuhan harus menggagalkan. Tuhan harus memporak-porandakan, sama seperti rancangan, sama seperti keinginan pada waktu Babel mau didirikan.
Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, rencana atau doa yang baik itu seharusnya seperti apa? Yaitu ketika saudara dan saya benar-benar menyandarkan kehidupan doa kita, keberadaan rencana kita ini di dalam kehendak Tuhan. Bukan berarti kita tidak beriman. Kita tetap beriman, tetapi kita bersandar kepada kehendak Tuhan. Sebab Tuhan tahu persis apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam pikiran kita. Karena itu saya yakin Tuhan ngajar kepada kita bahwa kehendak Tuhan yang jadi karena manusia di dalam keinginannya, dalam rencananya bisa jadi ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kehendak Tuhan itu yang perlu terjadi. Jadi yang pertama, mari kita bersama-sama mengapa kita harus menyandarkan semua hal dalam kehidupan kita pada kesadaran kehendak Tuhan yang jadi. Karena Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Dia tahu secara persis apa yang terkandung di dalam hati dan pikiran kita. Yang kedua, Tuhan memiliki rencana atau rancangan atau agenda di dalam rancangannya adalah rancangan damai sejahtera serta kebaikan. Apapun yang Tuhan rancang tidak akan pernah gagal. Tuhan merancang, Tuhan melakukan sesuatu rencana meskipun seolah-olah kalau itu ada pada kita dan kita ternyata merasa pusing dengan rencana Tuhan itu. Karena kita tahu bahwa jalannya muter-muter. Sama seperti bangsa Israel. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, apapun yang Tuhan rencanakan sekali lagi tidak pernah gagal. Itulah sebabnya sangat penting di dalam kita punya rencana, di dalam kita punya doa, di dalam kita punya kehendak. Biarlah kita mengikut sertakan Tuhan dalam setiap rencana kita agar rencana tersebut tidak gagal. Sebab selalu selaras dengan rencana Tuhan. Percayalah, rencana Tuhan pasti baik adanya. Contoh, Yusuf. Secara manusia, siapa yang bisa berkata bahwa Yusuf punya masa depan yang baik? Saya yakin kalau kita itu melihat keberadaan Yusuf yang seperti itu, Yusuf tidak ada harapan untuk bisa menjadi orang yang hebat. Dia berada di dalam keadaan yang tidak baik dan tidak baik. Padahal itu ada di dalam rencana Tuhan, di mana Tuhan sudah memberikan sebuah penjelasan tentang mimpinya Yusuf itu, bahwa dia akan menjadi penguasa. Tetapi ternyata dia berada di dalam keadaan yang sebaliknya. Kemudian juga Daud. Daud juga sama. Pada waktu dia masih belia, diurapi untuk menjadi raja. Namun ternyata kehidupan selanjutnya, dia mengalami satu kesukaran demi kesukaran demi kesukaran yang begitu luar biasa. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan punya rencana, dan rencananya itu pasti tidak akan pernah gagal. Nah karena itu, mengapa kita harus menyandarkan semua hal dalam kehidupan kita pada kesadaran kehendak Tuhan yang jadi? Karena Tuhan itu memiliki rencana, Tuhan memiliki rancangan, Tuhan punya agenda dalam kehidupan kita, dan rancangan itu adalah rancangan yang baik. Dan semua rancangan Tuhan itu pasti terjadi. Dari kedua contoh yang saya berikan, kalau Tuhan yang merancang, itu indah jadinya. Tapi coba kalau seandainya yang merancang itu adalah manusia, bisa jadi ya kalau itu adalah seperti pada waktu membangun Menara Babel. Wah, mereka benar-benar rancangannya bagus.
rancangannya luar biasa, tetapi ada satu hal yang membuat Tuhan tidak suka, yaitu kesombongan mereka. Maka Tuhan tidak segan-segan memporak-porandakan rancangan manusia itu. Tetapi kalau rencana Tuhan melakukan sesuatu dan berakhir dengan kenyataan-kenyataan yang luar biasa. Itu yang kedua. Mengapa kita harus menyandarkan semua hal dalam kehidupan kita pada kesadaran kehendak Tuhan yang jadi. Mengapa Yesus mengajar kepada kita kehendak Tuhan yang jadi? Karena yang kedua, Tuhan memiliki rencana dan rancangan Tuhan itu pasti indah adanya. Yang ketiga, mengapa kita harus menyandarkan semua dalam kehidupan kita ini pada kesadaran kehendak Tuhan yang jadi? Mari kita bersama-sama untuk benar-benar membawa kehidupan kita. Kita punya rancangan, kita punya kehendak, kita punya doa, kita punya segala usaha. Tapi jangan lupa bahwa mari kita bersama-sama untuk menyandarkan semua yang kita harapkan itu pada kehendak Tuhan yang jadi. Karena yang ketiga, selaras dengan kemauan Tuhan adalah kunci keberhasilan yang sejati. Selaras dengan kemauan Tuhan adalah kunci keberhasilan yang sejati. Saya berikan contoh, yaitu ketika Daud mau membawa tabut perjanjian ke Yerusalem. Begitu Daud menyelesaikan akan pekerjaan-pekerjaannya, dia menyadari, loh ternyata bahwa tabut perjanjian masih di tempat yang lain. Maka Daud punya keinginan baik, yaitu membawa tabut perjanjian ke Yerusalem. Maka dibuatlah oleh Daud dengan satu rencana yang baik, dengan membawa kereta yang baik, diiringi dengan orang-orang para Lewi, dan dia menyanyi-nyanyi. Dia melakukan dengan rencana yang baik, rencana yang indah. Tetapi karena rencana itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka harus terjadi satu kecelakaan. Usa harus mati. Ketika kereta itu oleng dan Usa harus memegang tabut perjanjian itu, dan kita melihat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6, Tuhan membunuh Usa. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selaras dengan kemauan Tuhan adalah kunci keberhasilan yang sejati. Kita boleh punya rencana yang baik, kita mungkin bisa punya rancangan yang indah, tetapi ketika rancangan kita ternyata tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi ketika doa kita ternyata tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, bisa jadi Tuhan menggagalkan rancangan kita, Tuhan tidak menjawab doa kita. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itu pentingnya bahwa kita diajar oleh Tuhan supaya kita sadar, kita ngerti secara persis bahwa tidak semua dari doa ataupun rancangan kita harus Tuhan kabulkan. Ketika itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan, ketika itu tidak sesuai dengan harapan Tuhan, Tuhan bisa menggagalkannya. Maka yang ketiga, selaras dengan kemauan Tuhan adalah kunci keberhasilan yang sejati. Maka mari kita bersama-sama, biarlah rencana yang ada pada kita, rencana indah yang mungkin kita miliki, doa yang bagus yang mungkin kita bisa panjatkan, biarlah kita sandarkan semuanya pada kehendak Tuhan. Rencana Tuhan adalah rencana terbaik yang sempurna. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama untuk menyadari
Kita tidak perlu harus menyalahkan Tuhan, kita tidak perlu harus mundur dari pelayanan, kita tidak perlu harus mundur dari Tuhan karena rancangan ataupun doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan. Karena Tuhan lebih tahu apa yang terkandung di dalam hati kita. Jadi sekali lagi, rencana Tuhan adalah rencana terbaik dan sempurna. Jadilah dewasa dalam iman, karena kedewasaan adalah ciri dari seorang calon mempelai. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupiku, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab. Sekali lagi, oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Bapa di surga, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Kami juga sudah bersama-sama belajar merenungkan akan sebagian dari firman Tuhan dalam renungan pada sesi worship night ini Tuhan.
Biarlah kami boleh menjadi orang-orang percaya yang memiliki harapan, yang memiliki cita-cita, yang memiliki rencana. Namun semua yang kami rancangkan, semua yang kami doakan, semua yang kami cita-citakan, kami sadar bahwa biarlah semua kehendak-Mu yang terjadi. Ajar kepada kami untuk menjadi dewasa ketika doa kami tidak dijawab oleh Tuhan. Tapi ajar kepada kami untuk terus mengerti, memahami semua kehendak-Mu itu yang terbaik. Bapa, sebentar kami akan berpisah. Sebagai hamba-Mu, hamba berdoa, Tuhan kiranya Engkau memberikan kesehatan kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau memberikan damai sejahtera kepada setiap mereka. Engkau memberikan kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan keindahan di dalam rumah tangga. Ada kesatuan, ada damai sejahtera, ada saling pengertian, dan ada yang mengasihi. Kami berdoa untuk anak-anak. Tuhan kiranya Tuhan Kau memberkati mereka, baik mereka yang ada di bersama dengan orang tua maupun mereka yang ada di luar kota. Tuhan, Engkau memberkati anak-anak mereka. Tuhan, Kau memberikan juga pertumbuhan iman yang baik kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka tetap mengiring Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang tidak semakin baik. Di dalam keberadaan apapun mereka, Tuhan berikan kepada mereka pertumbuhan iman yang baik. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Kami terus serahkan bangsa kami dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau memberkati. Engkau memberkati para pemimpin, presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran yang ada di bawahnya. Tuhan, Engkau memberikan hikmat kepada mereka, supaya mereka bisa memimpin bangsa ini dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, kami akan percaya. Terima kasih, kami yakin dan percaya sebentar kami akan berpisah. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap anak-Mu. Engkau melindungi akan keberadaan setiap anak-anak-Mu. Tuhan, Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu, dan Engkau memberi kami kasih karunia. Tuhan, menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan biarlah Tuhan memberi kita damai sejahtera. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Engkau memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.